Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya, Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang ketiga tahun 2020, dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. Selanjutnya, pembukaan Rapat Paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya. Pada hari ini kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat paripurna sebelumnya, bahwa anggota dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36. Sesuai dengan tatib, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-39 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak, yaitu raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan raperda tentang pengarus utamaan gender. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Oktober 2020, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, setelah diserahkannya 2 raperda usulan Bupati Demak kepada DPRD pada rapat paripurna ke-37, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam surat keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 9 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Demak tahun 2020. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Oktober 2020, merupakan agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari fraksi-fraksi DPRD berkaitan dengan raperda dimaksud. Kesempatan pertama kami berikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pada umum-umumnya. Dimohon juru bicara FPKB untuk segera ke depan. Juru bicara FPKB. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap 2 raperda Kabupaten Demak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Demak yang kami hormati, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati saudara unsur Forkopimda di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, yang kami hormati saudara Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, yang kami hormati para undangan dan insan pers yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya, fraksi PKB izinkan menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Raperda tentang pengarus utamaan gender.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Demak. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, peluang untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Demak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa daerah berhak menetapkan kebijaksanaan daerah untuk menyelenggarakan usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Guna memahami dan munculnya indikasi adanya peraturan perundang-undangan responsif gender, pendekatan yang dilakukan dalam mengurai parameter kesetaraan dalam membentuk regulasi adalah dengan mendasarkan hak dasar konstitusional. Hal tersebut di atas fraksi PKB memandang tepat dibuat peraturan daerah. Maksud dan tujuan ditetapkannya tentang gender secara umum, fraksi PKB dapat mensetujui hal tersebut. Karena peran wanita dalam menuju era globalisasi teknologi modern yang berkembang saat ini, sehingga tidak menutup peran gender untuk meningkatkan partisipasi dan pertumbuhan sosial ekonomi, politik, sehingga lahir perda ini tujuannya adalah menyetarakan peran wanita. Oleh karena itu, atas ditetapkannya perda tersebut bukan berarti sama dalam berbagai hal, namun harus melaksanakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Masukan fraksi PKB, jika perda gender telah ditetapkan, segera membuat peraturan bupati. 2. Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pendapatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka untuk menindaklanjuti hal tersebut, bahwa pemerintah harus menyesuaikan regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, karena itu, untuk menuju dan menjaga stabilitas keuangan yang baik dan transparan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Karena jika SDM tidak disesuaikan, maka sebaik apapun peraturan yang ditetapkan tidak akan mampu diwujudkan dengan baik. Fraksi PKB memandang perlu atas pedoman pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mencermati peraturan perundang-undangan lainnya agar dalam melaksanakan fungsi keuangan tidak terjadi tumpang tindih yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Fraksi PKB melihat belum adanya pasal yang mengatur penyertaan modal terhadap BUMD / dalam rancangan raperda tersebut. Oleh karena itu, fraksi PKB mengingatkan supaya dimasukkan pasal tentang penyertaan modal untuk BUMD. Kesimpulan, fraksi PKB setelah melakukan kajian dan penelitian raperda tersebut bahwa yang mengatur tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah belum diatur secara rinci dan jelas sehingga keuangan belum tercermin secara konkret. Oleh karena itu, pemerintah setelah perda ini ditetapkan segera menetapkan peraturan bupati. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, demikian disampaikan atas pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak. Sekretaris Haji Ulinuha SPDI, Ketua HED Sayuti, Sarjana Teknik. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PKB. Berikutnya kesempatan kedua kami berikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pengutamaan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, yang kami hormati Saudara Asisten Sekda, Kepala Bagian OPD, instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Camat se-Kabupaten Demak, serta tamu undangan dan teman-teman wartawan yang berbahagia. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pengarus utamaan gender. Salat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan dan besar dunia yang harus kita teladani ajaran-ajarannya baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap dua raperda tersebut di atas, perkenankan kami mengucapkan 1.
Selamat Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020. Ayo kita bangkit dari segala keterpurukan. Semangat terus untuk membangun Indonesia menjadi lebih sejahtera dan makmur. Jadilah generasi muda yang selalu tangguh untuk mengharumkan nama Indonesia. Bangkit tidak harus melawan penjajah, namun kebangkitan sungguhnya berarti kemerdekaan diri sendiri dari perilaku memecah bangsa Indonesia. Seperti itulah perjuangan yang perlu lahir dari diri kita. 2. Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah pada Kamis 29 Oktober 2020. Marilah tauladani budi pekerti dan akhlakul karimah Nabi Muhammad. Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran yang petunjuk jalan yang lurus. Semoga kita selalu mendapat syafaat Rasulullah dengan meneladani akhlak beliau. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, sebagai rasa hormat kami sampaikan rasa terima kasih atas upaya eksekutif dalam mengajukan satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pengutamaan gender. Namun demikian perlu diketahui bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan kebutuhan setempat dengan mentaati peraturan perundang-undangan. Kami fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak mengajak untuk membangun komitmen bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan dan memperhatikan kinerja utama baik dalam penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2. Pengutamaan gender, ada beberapa poin yang kami sikapi untuk dilaksanakan secara maksimal, dijelaskan, direncanakan, dan disempurnakan dengan baik. A. Terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 1. Dengan disusunnya Raperda pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya dalam pengelolaan anggaran ke depan lebih fokus dan lebih terarah. 2. Dengan adanya Raperda tersebut, apakah pemerintah daerah bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dari sebelumnya? Mohon dijelaskan. Yang ketiga, mohon dijelaskan apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar telah memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya. Terkait dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 tentang pengutamaan gender, daerah barat tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai bahan kajian dalam pelaksananya. Yang pertama, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Namun demikian, yang perlu diketahui bahwa perempuan tetap memiliki kodrat yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu sebagai pendamping suami dan juga mendidik anak-anaknya. 2. Perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang berbeda dan berkontribusi terhadap adaptasi secara berbeda. Namun demikian, perempuan sebagaimana laki-laki dapat menjadi penggerak perubahan dan pemimpin yang kuat dalam berbagai bidang. Telah terbukti di berbagai daerah di Indonesia dan di berbagai negara belahan dunia bahwa wanita berhasil sukses dalam memimpin. Perlunya memberikan kesempatan secara terbuka dan siap dalam melaksanakan pengutamaan gender dalam berbagai bidang sesuai kualitas yang ada, termasuk menjadi seorang pimpinan. 3. Dengan adanya Raperda ini sudah seharusnya setiap perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun daerahnya. C. Untuk menjadi catatan, dalam situasi dan kondisi saat ini, agar pemerintah tidak boleh menggusur PKL sebelum disediakan tempat yang memadai dan layak. Karena untuk menunjang pendapatan PKL juga perlu dilakukan sosialisasi secara persuasif terlebih dahulu agar tidak terjadi gejolak para PKL. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, sebagai akhir dari pandangan fraksi PDI Perjuangan, berharap semoga Raperda ini benar-benar menjadi produk hukum yang responsif, memenuhi keinginan maupun kebutuhan masyarakat, dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Kepala Bappenas mengatakan kaum perempuan adalah aset, potensi dan investasi penting bagi Indonesia dalam berkontribusi yang signifikan sesuai kapabilitasnya. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata, pun selaras dengan yang disampaikan sang proklamator Bung Karno. Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tapi jikalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Demak 20 Oktober 2020. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua Haji Busro SPD, Sekretaris Hana Marani L. Sarjana Ekonomi. Cap tanda tangan. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya kami berikan kesempatan ketiga kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Demak terhadap perancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender, rancangan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati burung dara terbang tinggi ke udara. Kami kader Partai Gerindra mengucapkan salam Indonesia Raya. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Forkompindak Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Kepala Dinas, Badan Bagian, Bidang dan seluruh camat, yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan hadir yang bahagia. Mengawali pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender, rancangan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Saudara Bupati, pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, mengawali pandangan umum ini kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan Dirgahayu TNI yang ke-75 tahun 5 Oktober 2020. Semoga makin jaya dan penuh pengabdian untuk rakyat Indonesia dan NKRI tercinta. Mari kita bangkitkan bersama membangun negeri tercinta, bersama rakyat TNI kuat. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra juga mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober. Santri sehat, Indonesia kuat. Dari santri untuk negeri, dari santri kita membangun peradaban dunia. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra
untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang pengarus utama gender. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Setelah melakukan rapat fraksi Partai Gerindra, kami menyimpulkan pemandangan umum sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah tentang pengarus utama gender dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan usulan dari eksekutif. Untuk itu pandangan fraksi Partai Gerindra disusun guna untuk menyempurnakan raperda tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Demak, khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan produk hukum. Kemudian dari hal tersebut, kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan fraksi, mohon tanggapan lebih lanjut. Rancangan peraturan daerah tentang pengarus utama gender. 1. Dalam penguatan pengarus utama gender (PUG), yang terpenting diatur adalah RAD Rencana Aksi Daerah terhadap raperda ini. Bagaimana sikap dan regulasi yang diatur mampu mengamanatkan terhadap RAD PUG? Mohon tanggapannya. 2. Peran serta gender dalam struktur pemerintahan sangat dibutuhkan. Dalam aturan ini, sejauh mana mampu meningkatkan peran gender dalam pembangunan daerah, khususnya keterlibatan terhadap pengisian pos-pos strategis dalam pemerintahan. Mohon tanggapannya. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Salah satu masalah penting terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Demak adalah tingginya piutang pajak. Untuk itu bagaimana dalam aturan ini mampu menyelesaikan permasalahan tersebut? Mohon tanggapannya. 2. Pengaturan terhadap penatausahaan aset dan pajak daerah perlu menjadi perhatian serius dalam raperda ini, sehingga akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga. Mohon tanggapannya. 3. Dalam pasal 61 dijelaskan terhadap belanja modal aset tetap dana aset lainnya. Untuk itu dalam aturan ini sejauh mana mampu meningkatkan peningkatan aset daerah? Mohon penjelasannya. 4. Dalam proses penyusunan APBD yang sering menjadi permasalahan adalah proses penentuan belanja operasional yang tinggi. Hari ini indeks perjalanan dinas mengalami penurunan. Dalam raperda ini, seberapa besar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat atas penyesuaian terhadap anggaran? Perjalanan, mohon tanggapannya. 5. Dalam raperda ini belum mengatur terkait penghapusan piutang pajak yang menjadi beban anggaran. Untuk itu perlu dirumuskan secara rinci dan akuntabel. Mohon tanggapannya. Setelah kami membaca serangkaian pemandangan umum, kami juga memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan pengelolaan BLUT di masing-masing puskesmas, mohon untuk lebih memperhatikan jangan sampai keluasan elatisme menjadi akhir yang tidak baik. Karena beberapa hasil pengamatan kami, fraksi Partai Gerindra menemukan manajemen keuangan yang kurang bagus. 2. Dalam pembahasan bersama Pansus DPRD, kami menyarankan agar memberikan data penunjang yang dibutuhkan Pansus sehingga konfigurasi kesimpulan lebih komprehensif. Saudara Bupati, pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demi pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Demak, Daerah Demak, DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Danang Saputra SH, Sekretaris Haji Mukti Kolil SH, cap tanda tangan.
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Gerindra. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak terhadap 1. Raperda tentang pengarus utamaan gender. 2. Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, yang kami hormati Saudara para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati Saudara Kepala Dinas, Badan, Instansi, Bagian, Saudara Camat se-Kabupaten Demak, dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna pandangan umum terhadap 2 Raperda Kabupaten Demak tahun 2020. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan dan pemimpin besar yang kita teladani dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengharap syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 2 Raperda Kabupaten Demak tahun 2020, perkenankan kami fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 tahun pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dengan tema TNI adalah sinergi untuk negeri. TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Fraksi Partai Golkar juga mengucapkan selamat Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Jangan hanya bangga menjadi santri, tetapi bangga dengan kontribusi yang bisa diberikan sebagai seorang santri kepada negeri. Sidang paripurna yang berbahagia, sebagaimana nota pengantar Bupati dalam penyerahan 2 Raperda Kabupaten Demak tahun 2020 telah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu. Kami perlu menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan Raperda yang dimaksud. Dan sebagai tambahan informasi dan gambaran secara umum dalam rangka pembahasan Raperda tersebut, maka fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa pandangan, pertanyaan, dan masukan. Adapun pandangan-pandangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentang Raperda tentang pengarus utamaan gender.
seperti apa gambaran arah strategis pengintegrasian gender oleh pemerintah Kabupaten Demak dan apa saja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Demak agar benar-benar tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Mohon penjelasan. 2. Sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Demak dalam menunjang pengarus utamaan gender baik SDM maupun hal penunjang lainnya. Mohon penjelasan. 3. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Demak atas raperda pengarus utamaan gender dalam melindungi hak perempuan agar dapat membangun kemandirian gender dalam pembangunan dan juga upaya pelaksanaan pembangunan yang berbasis responsif gender, dan harapan ini menjadi salah satu strategi lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan good government. 2. Tentang raperda pengelolaan keuangan daerah. 1. Pokok pikiran yang tertuang di dalam konsideran menimbang huruf A dalam raperda Kabupaten Demak tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serasa masih kurang tepat karena belum mencerminkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya konsideran peraturan daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya pelaksanaan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut, dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Mohon koreksinya. 2. Dalam konsideran mengingat dalam raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya ditambah pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 nomor 39 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Mohon koreksinya. 3. Penyebutan istilah SKPD dalam raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya dikoreksi seperti halnya istilah perangkat daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Mohon koreksi dan penjelasannya. 4. Penulisan judul dalam penjelasan raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah hendaknya sama dengan judul raperda tersebut. Mohon koreksinya. 5. Berdasar keadaan real di lapangan, seringkali pemerintah daerah dihadapkan dengan banyaknya keluhan dan kebutuhan masyarakat dan problematika dengan bukan kewenangannya daerah. Maka dari itu, saat inilah pemerintah daerah berkesempatan untuk mencari solusi dalam regulasi agar pemerintah daerah bisa sigap dalam menangani aduan masyarakat dan aman secara regulasi. 6. Seperti apa gambaran raperda ini untuk beri solusi yang lebih baik dalam penanganan beberapa permasalahan seperti halnya pajak daerah dan tingginya piutang pajak. Mohon penjelasan. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya atas 2 raperda Kabupaten Demak tahun 2020. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, fraksi Partai Golongan Karya, DPRD Kabupaten Demak, Hermin Widiawati SPD Ketua, Robert Freddy Kurniawan Sekretaris. Cap tanda tangan. Terima kasih.
Terima kasih. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada fraksi Nasdem untuk menyampaikan pandangan umumnya. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua beserta segenap para anggota Dewan, yang terhormat Saudara Forkompinda Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara para staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara para Kepala OPD, Badan, Kantor, dan Camat se-Kabupaten Demak, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan para tamu undangan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenan kami fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak mengajak para hadirin untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kehadiran dan hadirin pada hari ini dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya, sehingga kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya perkenan kami fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap dua Raperda Kabupaten Demak tentang 1. Rancangan Perda tentang pengarustamaan gender. 2. Rencana Perda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pimpinan sidang, saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang terhormat. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada rapat paripurna hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, Bupati Demak telah menyampaikan pidato terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang pengarustamaan gender dan rancangan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebelum fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan umum terhadap dua raperda tersebut, terlebih dahulu izinkan fraksi Partai Nasdem mengucapkan selamat hari peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijrah yang bertepatan tanggal 29 Oktober tahun 2020. Dan selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2012. Semoga menjadi santri yang berkualitas dan bermartabat. Pimpinan sidang, saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang terhormat. Setelah fraksi Partai Nasdem melakukan kajian terhadap dua raperda tersebut, maka dirasa perlu fraksi Nasdem menyampaikan beberapa pemikiran, pandangan, serta pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Bupati guna proses pembahasan lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut. 1. Rancangan Perda tentang pengarustamaan gender, penerapan desentralisasi yang telah melahirkan dari otonomi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangga sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada Rex Ede yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori keberlakuan hukum, Gelding teori. Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini telah menjadi bagian dari salah satu asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik yang diatur dalam pasal 5 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang tersebut, bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Terkait dengan penjelasan tersebut, maka naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu apa yang menjadi masalah di masyarakat, apa yang seharusnya diatur, apa ketentuan yang hendak diatur cukup realistis, bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan, adakah peraturan undang-undang yang berpotensi untuk berbenturan. Mohon penjelasan agar raperda ini lebih realistis. Pimpinan sidang, saudara Bupati dan Wakil Bupati, serta rapat Dewan yang terhormat. Melalui laporan ini diharap ke depan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap hak-hak perempuan lebih terfasilitasi secara maksimal sehingga dapat mendorong partisipasi perempuan Kabupaten Demak dalam pembangunan di segala bidang di Kabupaten Demak. Pembangunan pengaturan pasal mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah daerah. Akhirnya secara normatif kewenangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dalam sistem pengelolaan data gender, perlu dipertimbangkan sinergitas dengan data kependudukan yang ada saat ini agar manfaat dari sistem data gender lebih optimal dan integral sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, keluarga, dan anak. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selama ini masih terdapat kesalahpahaman mengenai gender dengan menganggap gender adalah jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin, melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial berbeda. Di Kabupaten Demak masih banyak menghadapi permasalahan terkait dengan gender. Isu-isu gender yang paling mengemuka adalah kasus trafficking, human trafficking, KDRT pernikahan, anak usia dini, anak jalanan, tunawisma, dan HIV atau AIDS. Begitu juga rata-rata pendidikan perempuan masih rendah, masih banyak pengangguran baik kaum laki-laki, dan masih minimnya fasilitas publik yang responsif gender.
sebagai solusi untuk mengatasi kesetaraan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kesiapan penduduk perempuan dan laki-laki dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi dan krisis ekonomi. Maka fraksi Partai Nasdem menyebut baik dan mendukung penuh pemerintah Kabupaten Demak untuk segera dibentuk peraturan daerah tentang pengutamaan gender atau dengan istilah Raperda PUD dengan harapan untuk memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif dan gender. Bahwa berkaitan dengan Raperda tentang pengutamaan gender memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut. 1. Bagaimana urgen pembentukan Raperda untuk pengutamaan gender. 2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Raperda tentang pengutamaan gender. 3. Bagaimana upaya dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Raperda tentang pengutamaan gender. 4. Apa saran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Raperda tentang pengutamaan gender, mohon penjelasan mulai nomor 1 sampai nomor 4. 2. Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan Menteri, dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang disinkronisasi dan dikelola secara sistematis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan peratausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Perencanaan dan penganggaran dalam pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dari program kerja. Terdapat tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan, akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Terkait Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dapat proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA, SKPD oleh
masing-masing SKPD. 2. Pelaksanaan dan penatausahaan proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka peraturan daerah disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dan perkembangan yang terjadi. 3. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca laporan, realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan akuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan pelaksanaan penatausahaan, laporan pengawasan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah daerah diharap mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Apakah Raperda Kabupaten Demak tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan? Mohon penjelasan. 4. Dalam menghadapi musim tanam, petani selalu mengalami kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan stok pupuk agar bisa mencukupi kebutuhan petani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, dan meminta pemerintah daerah menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Hadirin beserta rapat yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem Kabupaten Demak yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian, tanggapan, dan jawaban sebagai mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Budi Ahmadi SE, Sekretaris Ibrahim Suyuti SH, cap tanda tangan. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi P3 untuk menyampaikan pandangan umumnya. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,
Yang terhormat Saudara staf ahli Bupati, asisten, kepala dinas, instansi, bagian, dan para camat se-Kabupaten Demak, serta segenap undangan dan hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020, yaitu 1. Rancangan Perda tentang pengarus utamaan gender. 2. Rancangan Perda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul yang mulia yang menyampaikan kebenaran menuju keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 2 raperda daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Sebelum memasuki materi pokok, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan selamat, yaitu Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober, sekaligus menjelang Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 bulan Oktober, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat, Indonesia Kuat. Serta dalam kesempatan ini pula, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan selamat memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, tepatnya yaitu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan terhadap 2 raperda tahun 2020, yaitu untuk raperda Kabupaten Demak tentang pengarus utamaan gender adalah sebagai berikut. 1. Pengarus utamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Mengingat kepentingan tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka ini perlu adanya perda untuk mengaturnya. Dalam hal ini apakah sudah diterapkan secara baik antara lain: A. Di bidang pemerintahan, B. Di bidang swasta, perusahaan, dan lain-lain, C. Pengaturan fasilitas publik atau umum. Mohon penjelasan. 2. Berkaitan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Demak, sejauh mana yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Mohon penjelasan. 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyarankan agar Satpol PP melaksanakan tugasnya penegakan perda-perda di Kabupaten Demak lebih ditingkatkan lagi. Catatan. Adapun saran, masukan, pendapat, dan pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkaitan dengan Raperda Kabupaten Demak tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut. 1.
Mendasarkan aturan perundang-undangan yang ada, terutama PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah yang sesuai kedudukan dan kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi sesuai dengan target. B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. C. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. D. Kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerintahan daerah sendiri atau pihak lain. Kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang, serta hal-hal yang lain dapat dinilai dengan uang. E. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Bagaimana terhadap hal di atas dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keuangan daerah? Mohon penjelasan. 2. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus memegang prinsip-prinsip yang harus dijalankan, yaitu a. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah dan menjamin publik untuk mendapat informasi mengenai penggunaan keuangan daerah. B. Efisiensi. Setiap pengeluaran anggaran daerah dikeluarkan didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat. C. Efektif. Penerapan kebijakan keuangan harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana program dan habis terpakai. D. Akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen masyarakat. Bertanggung jawab tersebut secara konstitusional dilakukan kepada lembaga legislatif DPRD sebagai wakil masyarakat yang bisa memberi penilaian kinerja lembaga eksekutif dengan menggunakan kriteria dan tolak ukur yang sifatnya komprehensif yang dapat mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran. E. Partisipasif. Adanya peran serta dari masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, dalam melakukan kajian, koreksi, dan kritikan serta saran yang membangun terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Mohon penjelasan berkaitan hal tersebut di atas. 3. Bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Demak berkaitan pemberlakuan akuntansi berbasis akrual, terutama tentang sumber daya manusianya, agar tidak terjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah? Mohon penjelasan. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Kemudian untuk ditindaklanjuti dalam tahap rapat berikutnya, dan apabila ada kekhilafan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. Semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih, dan tertib di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Bangun Setiobudi Saputra Esos, Ketua Haji Abu Said SPDI, cap tanda tangan. Terima kasih. Terakhir kesempatan kami berikan kepada fraksi Amanah Demokrasi. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Forkompinda, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman mas media baik yang cetak maupun elektronika di Kabupaten Demak. Mengawali pemandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta, di mana sampai saat ini kita masih menerima taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menghadiri rapat paripurna pada siang hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan ridho besok akan memberi syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pengarus Utamaan Gender dan Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, izinkan kami menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober besok. Teruslah menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kami sampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Hari bersejarah ini selalu diperingati untuk mengenang perjuangan para pemuda dalam menyatukan NKRI. Kemajuan suatu bangsa ada di genggaman para pemuda. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan besok Kamis tanggal 29 Oktober 2020 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, umat Islam di dunia termasuk Indonesia akan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui milad Rasulullah ini, mari kita tanamkan akhlakul karimah Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang sudah memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai makhluk paling sempurna. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan. Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pelaku dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Sesungguhnya, permasalahan gender merupakan masalah yang tidak ada habisnya.
baik isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan dan laki-laki, namun kesetaraan gender ini juga seharusnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas. Pemahaman tentang kesetaraan gender dan keadilan gender tentu dalam memandang bukan sekedar membedakan laki-laki dan perempuan semata. Konsep gender harus dilihat dari berbagai aspek, sehingga tergambar secara menyeluruh baik dari aspek agama, budaya, politik maupun ekonomi. Cara pandang gender secara menyeluruh perlu diterjemahkan dalam aksi nyata. Kami menyambut baik diajukannya raperda ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya meniadakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Pimpinan sidang, saudara bupati dan wakil bupati yang berbahagia, pengelolaan keuangan di daerah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, ketentuan pada pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna memenuhi kepastian dan kemudahan dalam hal pengawasan anggaran dengan memperhatikan capaian kerja pada organisasi perangkat daerah. Maka keberadaan perda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan, dan dengan ini kami sependapat. Pimpinan sidang, saudara bupati dan wakil bupati yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, sejauh mana upaya pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani persoalan gender? Yang kedua, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, utamanya dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan? Yang selanjutnya, bagaimana pengelolaan keuangan daerah terhadap perekonomian masyarakat Demak? Yang keempat, bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran? Yang kelima, dalam poin pendapatan ada yang bersumber dari PPHTB. Bagaimanakah sistem penghitungan dalam menentukan pajak perolehan hak atas tanah tersebut? Demikian pandangan umum dari fraksi Amanat Demokrasi atas Raperda Pengarus Utamaan Gender dan Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 20 Oktober 2020, Ketua Sekretaris Haji Faradi SPDI Fathan Eza, cap tanda tangan. Pembacaan selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Amanat Demokrasi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi ketujuh fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan pandangan umumnya yang berupa pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan. Dan semoga menjadi sumbang saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh pemerintah Kabupaten Demak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dua raperda tersebut. Untuk itu, DPRD mengharapkan kepada yang terhormat Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh keputusan pimpinan Dewan
nomor 9 tahun 2020 rapat paripurna dengan acara jawaban Bupati Demak atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak insyaallah akan kita laksanakan pada malam hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna pada sore hari ini. Dan akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-39 masa sidang ketiga tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda usulan Bupati Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para bapak dan ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.